Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah persekutuan keluarga hari ini, Kamis 22 Juni 2023. Mari kita awali ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Ibu Bapak Saudara, nas firman Tuhan renungan hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ala yang go ibana di boto do dalaku, tung sura diuji ibana au, songo sere napitama au ruar. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua tahu kisah tentang Ayub. Ayub seorang yang saleh di hadapan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan dengan satu keluarga yang bahagia. Tuhan anugerahkan anak-anak bagi Ayub. Tuhan anugerahkan juga harta kekayaan benda, dan dia terkenal dengan kesalehannya. Namun dalam kisah selanjutnya kita tahu dalam catatan Alkitab, Ayub adalah seorang yang saleh, akan tetapi dia menghadapi penderitaan, pergumulan yang hebat. Bahkan dalam berbagai kesempatan penghiburan kepada saudara dan jemaat di masa duka, di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah keluarga, kita sering mengutip dan menceritakan tentang penderitaan yang dialami Ayub. Bagaimana pada awalnya Ayub disebut seorang yang saleh dan diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan tadi, serta keluarga yang bahagia. Namun dalam perjalanan hidupnya Ayub diuji oleh Tuhan Allah, bahwa apa yang ia miliki semuanya habis. Ia kehilangan anak-anaknya, harta benda, ternak dan ladangnya semua ludes. Bahkan istrinya dan sahabat-sahabatnya mengejeknya. Kok semua penderitaan datang menghinggapi hidupnya Ayub? Di mana Tuhannya Ayub itu? Seperti itu para sahabat-sahabatnya memandang Ayub. Bahkan istrinya pernah berujar ketika Ayub menderita sakit, mengatakan, "Di mana Tuhanmu?" Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa penderitaan yang dialami oleh Ayub. Apakah Ayub berpaling meninggalkan Allah? Tidak. Nas hari ini menjadi jawaban dari Ayub sendiri. Bagaimana iman dan ketaatan Ayub. Ayub menggambarkan pengalaman dan ujian hidupnya sebagai proses pemurnian emas. Ia menyadari hidup ini penuh dengan misteri, termasuk fakta bahwa Allah seolah-olah diam saja. Di situ Ayub belajar beriman bahwa Allah itu hidup dan sedang menguji dirinya. Kita melihat seolah-olah Ayub berkata kepada sahabatnya, kepada istrinya, "Hai sahabat-sahabatku, Elifas, Bildad dan Zofar, sekalipun aku tak mampu menemukan kehadirat Allah, aku yakin Allah hidup dan mengetahui jalan hidupku. Dia tahu jalan yang kutempuh. Aku percaya kepadanya. Setelah ujian ini berlalu, Dia akan membenarkan aku, sebab Dia tahu bagaimana aku hidup di hadapannya. Aku akan timbul seperti emas yang sudah teruji oleh api pencobaan. Aku bersaksi bahwa aku menuruti jalannya, dan firman-Nya aku simpan dalam hatiku." Demikian Ayub memberikan
jawaban, ketaatan, dan iman pengharapannya kepada Allah. Ibu bapak saudara, renungan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan menimpa kita. Cara Ayub memandang persoalan mengajarkan kita bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Hidup kita ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan membakar hidup kita, Dia tidak bermaksud menghancurkannya. Sebaliknya, Dia ingin mendapati kualitas iman yang teruji, yang murni, sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapannya. Karena itu, ibu bapak saudara, jangan pernah menyerah atas setiap persoalan-persoalan pergumulan hidup yang kita alami, yang kita hadapi. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah, karena sesungguhnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada selalu bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mohon kehadirat-Mu. Tuhan tetap bersama kami. Di dalam roh Tuhan menguatkan kami, memberikan kami keteguhan dan ketetapan hati kesetiaan untuk selalu bersama dengan Engkau di saat suka dan duka yang kami hadapi. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.